Pin, silahkan. Kalau mau bebas, silahkan. Hari ini yang piket di kelompok 1, siapa? Saya, Ibu. Mbak Nariza ya? Iya, betul. Oke. Silakan, mau ada laporan di kelas kecil kan? Iya. Baik. Ya. Seluruh peserta Silakan yang mau. mengenalkan chatnya. Duduk siap, gerak. Salam Ada yang dasar, masuk ini? disiplin. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS LIPI golongan 3 angkatan 2 tahun 2021 sejumlah 10 orang hadir lengkap, siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan dan pimpin doa. Siap, laksanakan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Baik, terima kasih Mbak Narisa. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sejahtera buat kita semua ya. Insya Allah sehat semuanya ya. Sehat, Bu. Mana nih semangatnya? Sehat. Semangat pagi. Pagi. Wah, jadi ada ini yang delay saya apa ya? Maaf ya kalau sinyal, padahal ini udah pakai ini loh ya, tethering, mudah-mudahan lancar. Oke, karena tadi kita sudah ini ya banyak menimba ilmu dan serius ya terkait dengan korupsi, itu memang sangat penting. Boleh dong supaya kita lebih semangat lagi di yel-yelnya deh. Yuk. Ayo. Yel-yelnya keren soalnya. Siapa yang memimpin? Sambil duduk aja, Bu. Boleh. Atau mau salto juga boleh. Oke. Ya. Teman-teman sudah siap? Sudah. Ya. Suara-suara. Haris open mic-nya ya. Oke, yuk. CPNS LIPI. Kelompok 1. CPNS LIPI kelompok 1. Integritas. Ilmiah. Tua gaya, Neng. Ayo Neng, ayo kita bela negara. Bang, ayo Bang, ayo kita bela negara. Kelompok 1 rela berkorban berintegritas profesional. Ayo semua kita cinta Indonesia. Siapa kita? LIPI. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Harga mati. Oke, keren ya. Ini yel-yel produk agenda 1 kemarin ya, teman-teman ya. Betul, Ibu. Di videonya pasti lebih keren lagi nih ya. Kalau di sini kan karena tadi delay-delay.
Oke, baik teman-teman. Sebelumnya kami ucapkan kembali selamat ya teman-teman sudah menuntaskan agenda 1 dan kita mulai move on. Kita kami adalah teman belajar teman-teman di agenda 2. Nah, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita sebaiknya kenalan dulu. Pada saat DK ada 2 dari 4 ini sudah ketemu teman-teman, tapi kita lebih baiknya mengenalkan lagi ya siapa kami ya. Boleh untuk yang pertama nih, saya persilahkan Mas Furqon untuk memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Furqon. Saya Widya Iswara di Pusbindiklat LIPI. Satu rekan profesi dengan Bu Yetvi. Teman-teman bisa memanggil saya Furqon. Kalau agak sore ya ada yang manggil Nurul juga nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Nah ini teman belajar kita yang pertama ya, Mas Furqon, atau karena kayaknya masih ikut ya, Mas Furqon juga nggak apa-apa, Pak Furqon juga boleh ya. Yang kedua nih ada Mbak Rizka, silakan Mbak Rizka. Baik, terima kasih teman-teman sudah bertemu saya ya di Pembimbingan Sikap Perilaku. Nama saya Rizka Rahmaida, saya di Pusbindiklat sebagai analis diklat. Kalau tadi Mas Furqon satu profesi dengan Bu Yeti, kalau saya satu angkatan dengan Mas Furqon waktu masuk LIPI. Baik, itu aja Bu. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Jadi ada koneksinya ya. Nah, ini yang ketiga teman belajar kita, yaitu Pak Yunus atau Mas Yunus. Kami silakan. Maaf Bu, yang suara saya kedengaran nggak Bu? Dengeran, tapi sayup-sayup. Oke, mohon maaf. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Rekan-rekan, selamat pagi. Salam Latsar. Disiplin. Saya mohon maaf, ini saya mengusahakan untuk pakai satu device lagi dari HP, tapi karena harus masuk breakout room ya, jadi masih terkendala. Mohon maaf kalau suaranya sayup-sayup ya. Nanti insya Allah saya join lagi pakai HP karena laptop saya terkendala yang laptop yang bisa support. Ya, nama saya Yunus, Muhammad Yunus. Saya Widya Iswara Muda di Pusbindiklat per Maret 2020 gitu ya, diangkat jadi Widya Iswaranya. Sebelumnya saya bergabung di Pusbindiklat itu per Januari 2019. Sebelumnya lagi saya di LIPI Pusat. Saya masuk LIPI 2006, saya angkatan 2006. Dulu di Biro Umum, saya protokol dulu, terus sempat kerja sama luar negeri di BKHH, sampai akhirnya terdampar di Pusbindiklat LIPI sampai sekarang. Itu aja ya. Makasih ya. Oke, terima kasih Mas Yunus atas perkenalannya. Nah, ini terakhir saya, yaitu teman belajar teman-teman yang terakhir, saya Yetvi Rosalita, saya Widya Iswara di Pusbindiklat LIPI, baru tapi stok lama gitu, karena tadi karena melanglang buana dulu teman-teman. Jadi ada 2 satker sebelum saya memutuskan terakhir, insya Allah mudah-mudahan ya, ada di Pusbindiklat. Sebelumnya ada di Pusat Standarisasi yang sekarang P2 SNTP, dulu ada di lantai 6 Gatsu, kemudian satker yang kedua saya di biomaterial di Cibinong, ya kan, yang terakhir di Pusbindiklat LIPI, ya. Jadi itulah perjalanan. Kalau ditanya kenapa itu nanti panjang, ya nanti japri aja, ya. Tinggal di Bogor. Nanti teman-teman silakan kalau misalkan ada yang ada yang tinggal di Bogor, nanti silahkan singgah. Nah, dan ini teman-teman semuanya ini ya anjak ya, analis kebijakan ya. Wah, keren-keren. Oke,
karena perjalanan belajar kita kan cukup panjang ya, beberapa tahap dan waktunya tidak lama, kami juga perlu dong ya mengenal teman-teman supaya kita lebih enak berdiskusinya. Yuk, kami silahkan yang memperkenalkan diri, mau urut absen kayak atau apa, mangga silahkan. Nanti nama ya kan, kalau Saker sudah ya. Kemudian saya pengen tahu asalnya ya, kemudian citra diri teman-teman apa. Misalkan citra diri saya tuh posting ya, biar gaul gitu ya, biar kayak anak milenial posting-posting. Nggak posting kepanikan dari positive thinking, nah seperti itu. Nah teman-teman citra dirinya seperti apa ya, sama backgroundnya, karena penasaran nih, saya teman-teman kebanyakan ST, terus sekarang berdedikasi menjadi anjak. Nah, ya silakan yuk. Dari siapa dulu? Mangga. Dari urut absen deh, ya. Mas Sony, boleh. Udah buka masker. Bikin Mas Do. Mas Rolando. Oh, dari saya ya Bu, kalau dari absen. Saya Rolando. Apa dari Mas Sony dulu? Oh iya benar, maaf, saya lihatnya satu-satu. Oh iya, Mas Rolando, betul, Mas Rolando. Iya benar. Silakan. Oke, Salah siap baca. Ibu. Ya, selamat pagi Ibu dan Bapak dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Rolando Gultom. Biasanya dipanggil Ando. Kalau background pendidikan, saya S1 Teknik Industri. Saat ini ditugaskan di Satker PPII di Cibinong, di fungsi kerjasama bisnis. Kalau asal saya dari Jakarta, cuman orang tua saya dari Sumatera Utara. Kalau citra diri selanjutnya, saya ini ada singkatan ceria. Ya, ceria itu cerdas, energik, responsif, inovatif, dan adaptif, begitu. Jadi kalau bisa kita ceria lah terus. Gitu. Terima kasih. Baik, kenalkan nama saya. Agak lambat ya. Iya. Apakah suara saya terdengar? Yang delay saya terdengar Mas Sony. Terdengar? Oke, baik, perkenalkan. Ini yang delay saya apa teman-teman? Ya, perkenalkan nama saya Sony Chandra Saragi, asalnya dari Sumatera Utara, background pendidikan teknik industri. Kemudian untuk citra diri apa ya? Masih lagi membangun ya. Belum ada citra ya. Tapi pegangan hidup itu citra dirinya lagi membangun diri. Iya. Semua perlu dipelajari termasuk jujur. Terima kasih. Oke, thank you. Lanjut. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Iya, Mbak Agustiana. Nah, gitu cantik kelihatan. Nama saya Agustiana Firda, biasa dipanggil Ana. Asalnya dari Medan. Terus latar belakang pendidikan S1 Teknik Industri. Citra diri apa ya? Yang bikin beda itu saya satu-satunya yang punya poni di sini. Oke. Udah gitu. Berponi ya. Moto hidup saya itu belajar seumur hidup. Di mana satkernya? Satkernya PPII, Lab Research PPII. Belajar seumur hidup. Oke. Wah, itu nanti kalau pakai backpack, Mbak, ya di ke belakang itu ada danau, itu namanya Danau Dora. Nah, bagus ya. Dona the Explorer ya.
Oke, belum ya? Belum ke sana kan? Udah Ibu. Oh, udah ya, Mbak Yuni itu di KRB Cibinong nanti ke sana. Oke, terima kasih Mbak Ana. Lanjut. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Nama saya Pagi, Juanita. Saya dulunya sekolah di S1 Teknik Industri, kemudian kalau dilihat dari background keluarga, saya dari Bandung, tapi orang tua saya dari Sumatera Utara. Kemudian untuk citra diri, saya membangun diri untuk tetap menjadi pribadi yang optimis dan selalu memberikan yang terbaik dari apa yang saya bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Juanita. Juanita apa Nita? Juan? Yang mana manggilnya? Nita aja, Bu. Nita, oke. Lanjut. Mbak Narisa. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Ibu dan teman-teman. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Narisa, biasa dipanggil Risa. Untuk penempatan di PPI saat bidangnya di manajemen kekayaan intelektual. Kemudian kalau untuk citra diri adaptif, kemudian ramah. Kalau kemarin dari Pak Alfa dapat tambahan baru katanya kreatif, cuma nggak tahu masih. Kenapa yang nggak kedengeran? Dari Pak Alfa kemarin itu katanya kreatif, tapi masih dalam membangun. Oke, iya. Untuk motivasi sih selalu manage diri lebih baik lagi. Terima kasih. Oke. Asal mana Mbak? Sama asal Jambi, Bu. Jambi. Oh, oke. Siap. Wah, ini kayaknya rombongan Sumatera ini ya. Keren ini. Bis jurusan akap ini ya, Sumatera ke Jakarta ini. Oke, lanjut. Mbak Ulfi. Iya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ulfi Maharani. Dia dipanggilnya Ulfi. Oke. Lulusan Teknik Industri. Sekarang ditempatkan di PPII, lebih khususnya lagi di bidang inkubasi UMKM dan startup. Lalu untuk moto diri, hidup harus totalitas. Udah itu aja. Makasih. Asal dari Jakarta. Oh, Jakarta. Asli Jakarta ya? Iya. Oke, None Jakarta. Lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bu Yetvi dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Amanah Pasaribu, bisa dipanggil Nana. Saya asalnya dari Medan juga, Bu. Citra diri saya selalu bersemangat dan humoris, dan moto hidupnya maju terus pantang mundur. Oke, siap. Harus ini rombongan Sumatera mah nggak ada namanya kendor-kendornya ini. Gaspol ya kayaknya ya. Kelompok 1 keren nih. Oke, lanjut setelah Mbak Amanah. Terima kasih Bu, selamat pagi Bapak. Oke, Mas Haris. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Haris Taruna Nugroho. Biasa dipanggil Haris, saya berasal dari Bekasi. Saya lulusan Teknik Industri, saya ditempatkan di PPII khususnya di bagian kapal riset. Sebenarnya kalau untuk citra diri sih masih bingung, ya belum tahu. Ini teman saya mempunyai moto hidup bahwa setiap saat saya selalu berusaha untuk belajar untuk menjadi yang lebih baik. Oke. Belajar terus ya, lebih baik. Oke. Asli Bekasi, Mas? Iya Bu, di Bekasi Bu. Oh, oke. Ini ada satu dari planet lain ya, katanya. Oke, lanjut Mbak Septiana. Baik, terima kasih Bu Yatvi. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Saya Septiana Yvirda, biasa dipanggil Ayu. Saya sebenarnya lahir dan besar di Depok, tapi orang tua keduanya asli Cilacap, Jawa Tengah sih Bu. Kemudian saya lulusan ekonomi akuntansi, saat ini ditempatkan di PPII di fungsi ketatausahaan. Kalau citra diri saya fleksibel dan dinamis Bu.
Oke, fleksibel dinamis. Terima kasih Mbak Ayu. Terakhir ya, Mbak Putih. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan teman-teman. Pagi. Ya, perkenalkan nama saya Putih Prahri Pariski, biasa dipanggil Putih. Asalnya dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Penempatannya di PPII di fungsi ketatausahaan. Background pendidikannya di administrasi publik, Bu. Sama moto hidupnya menjalankan hidup dengan semangat. Oke, semangat. Oke, Uni Putih. Wah, luar biasa nih kakak abang ya dari Sumatera ini rombongannya. Keren. Berarti ini semangat nih Mas Fulkon, Mas Yunus, Mbak Rizka ini teman belajar kita ini dari Sumatera mah gak ada kendornya ini sama dari Jakarta, Cilacap ya sama Sumatera Barat. Oke, saya mau izin share screen ya teman-teman untuk mengawali belajar kita. Ini kita diskusi aja ringan-ringan lah ya menjelang sholat Jumatan. Nah, inilah kami ya yang membersamai teman-teman. Nah, sebelum jauh, apabila kita jalan nih teman-teman dari Sumatera ke Jakarta kan pasti ada tujuannya ya. Seperti kita nih, kita mau belajar itu apa sih? Begin within the end in mind ya. Kita berpikir di ujung kita mau apa ya. Nah, di agenda hari ini yang akan kita lalui nih ya. Yang pertama kita akan overview agenda 2. Yang kedua adalah penguatan akuntabilitas, penguatan materi nasionalisme, nanti ada sesi diskusi, yang terakhir adalah tugas asinkronus. Nah, untuk itu kami akan jelaskan bahwasanya nanti pada sesi ini kita hanya berikan penguatan dua materi. Nah, saya juga ingin tahu ini dari teman-teman ya, setelah mengikuti agenda ini. Nah, apa sih harapannya teman-teman? Nah, silakan teman-teman dengan device yang berbeda ya, mungkin HP-nya teman-teman sudah familiar ya, saya rasa ya. Ini kan generasi milenial semua ini ya, dengan menti.com, dengan ID 4373166, silakan dibuka ya. ID-nya 4373166. Oke, terima kasih Mbak Rizka sudah membantu. Saya tutup ya. Nah, sudah buka semua? Ada yang belum? Yang belum boleh raise hand. Nah, kalau begini-begini tanda, Mbak Nana belum ya? Nah, Mbak? ID-nya 4373166. Nah, oke, silahkan. Ternyata sudah ada yang mengisi. Harapannya apa setelah mengikuti agenda ini? Tambah pengalaman kebatinan. Masya Allah. Ini siapa yang nulis tambah pengalaman kebatinan? Nggak ada namanya ini. Ayu. Siapa, Mas? Hah? Oke. Wah, harus klarifikasi ini kebatinan yang seperti apa ya. Lebih paham contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan ASN. Kemudian ASN dapat mengimplementasikan aneka. Oke. Maksudnya bukan nama aja ya, maksudnya harapannya di belakangnya dituliskan nama Mbak Ayu, Mbak Amanah, Mbak Ana, Mbak Nita, ya. Mas Haris menjadi ASN yang lebih baik. Oke, yuk boleh dilengkapi tadi. Ya, yang lain? Ada 2 lagi yang belum join ya. Siapa yang belum join? Oke, yuk. Ini baru 4 orang yang memberikan harapannya nih.
Nah, kira-kira ini dalam pembelajaran ini kami teman belajar ini mampu nggak ya mewujudkan harapan teman-teman nih? Yuk, yang lain. Oke, Mbak Narisa menjadi ASN unggul dengan jiwa nasionalisme yang tinggi. Wah, keren. Oke. Ya, lainnya. Ini satu lagi yang belum join ya. Oke. Yuk. Dapat memahami filosofi. Akuntabilitas dapat menemukan cara yang efektif. SCS itu Mas Sony ya? Oke. Ini yang Mbak Ayu, Mbak Amana, Mbak Ana, Mbak Anita, ada uraiannya? Boleh open mic? Tadi sudah, Bu. Sudah? Sudah saya submit lagi, Bu. Oh, oke. Tapi belum muncul ya? Sepertinya cuma bisa sekali, Bu. Oh, gitu. Oh, iya ya? Iya. Oh, iya benar. Oke, kalau gitu boleh di chat room aja ya. Oh, di chat room aja, oke. Ya, yang nama-namanya ini di chat room aja. Di chat aja nanti ditambahkan. Oke. Sudah ya? Nah, setelah tahu harapannya, ini kan hampir semuanya ini pengen menjadi ASN yang baik, memahami filosofi, ya kan menjadi ASN yang unggul, bisa mengimplementasikan aneka. Nah, sekarang sebetulnya apa sih pentingnya bagi rekan-rekan semua memahami nilai-nilai dasar PNS? Nah, apa pentingnya bagi teman-teman? Tadi bisa memahami nilai-nilai aneka, nah gitu ya. Apa sih pentingnya? Nah, tuliskan pentingnya, di belakangnya dikasihkan tuliskan nama. Oke. Sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Ya, jadi dianggap penting ya, Mbak ya. Kita memahami nilai-nilai karena bisa menjadi pedoman dalam menjalankan tugas. Oke. Selanjutnya, ini baru satu. Oke, Mbak Amana, agar dapat memberikan pelayanan publik yang memuaskan. Jadi penting ya, supaya bisa memberikan layanan yang memuaskan, kemudian menjadi adil tanggung jawab, dapat melaksanakan tugas menerapkan nilai-nilai tersebut dalam menjalankan tugas agar bekerja secara profesional. Oke, dengan nilai-nilai tersebut bisa lebih profesional, membangun bangsa, negara berintegritas. Oke. Ya, bekerja secara maksimal. Menjadi role model masyarakat. Keren nih Mbak Anita. Oke, menjalankan fungsi secara optimal. Kemudian Mas Haris mengimplementasikan sebagai modal dasar. Nah, ini satu lagi nih, teman kita nih, belum nih siapa yang menyampaikan reasonnya. Oke, yang terakhir ada nih, supaya bekerja maksimal. Nah, udah ya, berarti terima kasih nih teman-teman sudah menyampaikan apa sih pentingnya ya. Saya close dulu. Jadi sepakat ya bahwasanya mengetahui nilai-nilai ini penting ya bagi teman-teman ya. Nah, ini deskripsinya bahwasanya materi ini bisa mengintegrasikan nilai-nilai PNS secara profesional, menjadi pelayan masyarakat, meliputi kemampuan berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, etika publik, berinovasi, dan tadi yang sudah dijelaskan tidak korupsi. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman sudah tahu harapannya dan merasa penting, enak nih kita belajarnya. Pasti teman-teman
selalu antusias. Nah, itu yang kami harapkan ya. Nah, agenda yang pertama kita adalah tadi overview agenda 2. Nah, apa saja sih yang dipelajari dari agenda 2? Teman-teman sudah baca modul semua? Sudah baca modul semuanya? Sudah, Bu. Sudah memahami semuanya? Semoga, Bu. Sudah. Oke deh. Nanti kita validasi ya, betul tidak gitu kan? Nah, di agenda 2 ini kita ada berapa modul? 5. Aneka. Jadi kita ada 5 modul ya. Deskripsinya yang tadi sudah saya sampaikan, aneka itu dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi ya. Nah, apa tujuannya ini? Bahwasanya bisa masing-masing mata pelatihan ini mampu memberikan nilai-nilai dasar untuk mendukung teman-teman dalam pelaksanaan tugasnya. Yang akuntabilitas, kemudian yang nasionalisme itu mengaktualisasikan Pancasila sebagai dasar nasionalisme, dan etika publik pun akan menjadi nilai dasar etika teman-teman menjadi pelayan publik. Kemudian komitmen mutu itu adalah mampu mengaktualisasikan menghargai efektivitas, efisien, inovasi dalam bekerja sehingga menghasilkan hasil kerja yang berorientasi mutu. Yang terakhir adalah anti korupsi. Yang ini teman-teman mampu mengaktualisasikan perilaku amanah yang jujur. Yang tadi uraiannya panjang dan detail yang sudah disampaikan oleh narasumber kita dari KPK. Ya, itulah overview kita. Nah, sekarang agenda kita yang tadi disampaikan penguatan materi hari ini kita khusus untuk akuntabilitas dan nasionalisme. 3 mata diklat lainnya nanti kita bahas waktu asinkronus yang ke-2 dan 3 ya. Oke. Nah, tadi kan sudah komit nih ya. Kita sudah masuk ke agenda kedua, penguatan materi akuntabilitas. Sudah komit ya, sudah baca modul semua ya. Tadi saya kan sudah mengukur batas tertinggi teman-teman, harapan teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman tadi sudah berkomit katanya sudah belajar. Nah, sekarang saya ingin memvalidasi ini sampai di mana nih belajarnya teman-teman nih, ya kan? Jadi sehingga kita tahu nih nanti penguatannya ada di mana. Nah, kita lanjut ke Mentimeter yang tadi ya, belum di-close ya. Oke, belum di-close ya. Dengan Mentimeter yang sama, kita akan mereview nih ceritanya ya, mereview dari materi kita. Oke, sebentar saya share. Ini tertutup sama layar. Oke deh. Ini sudah. Oke. Untuk yang pertama, oke, baru 8 yang join. Yuk, 2 lagi. Santai ya teman-teman. Ini mah semuanya ada di modul kok. Ya, ini cuma mengingat aja. Karena kan teman-teman sudah ujian kan, pastinya pasti udah baca ya. Satu lagi yang belum join? Yuk kita tunggu. Siapa yang belum join di sini? Siapa yang belum join? Saya, Bu. Saya. Sebentar, Bu. Oh, Mbak Amana. Masih connecting. Oh, oke, sip ya Mbak Amana sudah. Bismillah kita mulai ya untuk pertanyaan pertama nih. Oh, kok langsung ini? Sebentar. Kok no result? Nah,
Ya, dalam konsep akuntabilitas ada 5 tingkatan akuntabilitas dengan urutan sebagai berikut. Yang tepat yang mana ini urutannya? Konsep akuntabilitas ada 5 tingkatan ya, teman-teman. Jawaban A, individu, personal, kelompok, institusi, stakeholder. Yang B, personal, pribadi, kelompok, stakeholder, institusi. Kemudian selanjutnya, oke, waktu habis. Iya, alhamdulillah 50% yang tepat ya. Yang belum yang belum ada 50%. Siapakah gerangan yang menjawab dengan tepat? Oke, Mbak Putih, Mas Haris, Mbak Ana. Ya. Jadi itu tadi ya urutannya yang tepat. Nah, oke. Yuk kita lanjut. Pertanyaan kedua. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas kecuali. Nah, kecuali ya teman-teman. Menentukan tujuan tanggung jawab, tentukan susunan tim, rencana apa yang akan dilakukan, melakukan monitoring evaluasi, memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Mana nih? Yuk baru 7 yang udah jawab. 3, 2, 1. Oke. Oke, waduh presentasinya turun. Jadi ya teman-teman ya, kita review lagi ya. Jadi yang dilakukan untuk menciptakan framework akuntabilitas itu adalah pastinya menentukan tujuan dan tanggung jawab, rencana apa yang akan dilakukan, kemudian implementasi dan evaluasi. Sedangkan yang bukan itu adalah menyusun tim, ya. Oke, ya, mengingat lagi ya. Oke deh, yuk siapa ini yang masih memimpin? Wow, Mas Haris, betul, tapi posisinya dipimpin oleh Mas Haris, Mbak Putri. Tadi mungkin nggak tepat ya jawabnya ya. Lah Mbak Mana, ayo Mas Bayu, Mbak Narisa, Mas Soni, semangat. Lanjut ya. Oke. Cuma 5 kok reviewnya mah. Oke. Mengingat lagi. Nah, konflik kepentingan merupakan situasi yang timbul di mana tugas dan publik dengan kepentingan pribadi bertentangan. Berikut konflik kepentingan keuangan kecuali. Nah, yang mana? Yang bukan merupakan kepentingan konflik kepentingan keuangan nih. Bisa dilogika nih jawabannya nih. Ya. Bisa dilogika nih jawabannya nih. Oke, yang jawab baru 7. Yang 3 kemana nih? Wah, 4 yang betul. Yang 3 kemana yang 3? Sinyalnya. Kenapa ini? Yang 3 kemana nih? Boleh komen yang 3 kemana? Jaringan, Bu. Times up, Pak. Bu. Gitu ya. Belum selesai. Oh, ada jaringan, ada times up. Waduh. Tapi nih, ya betul. Jadi konflik kepentingan itu ada 2 ya, teman-teman ya. Kita mengingatkan lagi, ada yang keuangan, ada yang non-keuangan. Nah, di sini alhamdulillah nih ada 4 yang tepat menjawab, yaitu memanfaatkan posisi untuk promosi nilai atau keyakinan pribadi itu merupakan konflik kepentingan yang non keuangan ya. Ini bisa menjadi sumber menjadi suatu korupsi, ya kan? Nah, ini adalah tindakan koruptif tadi yang udah disampaikan oleh narasumber korupsi ya. Oke, siapa nih yang Mas Soni dari tadi jaringan, Mas? Waduh. Iya, Bu. Pemancarnya harus ditinggikan nih, padahal di kantor ya.
benar. Oke, Mas Haris memimpin, Mas Rolando dan Mbak Ulfi. Oke. Oh, yang paling cepat Mbak Amanah nih sebetulnya ya. Oh, oke deh. Lanjut ya. Iya. Tapi sebelum-sebelumnya poinnya 0 ya. Nah, selain konflik kepentingan nih, pertanyaan keempat, menerapkan akuntabilitas juga terdapat pada ranah atau kasus berikut, kecuali, nah yang mana? Selain konflik kepentingan, penerapan akuntabilitas juga terdapat pada ranah atau kasus berikut, kecuali ya baru 4 orang yang jawab, 8 orang, times up. Tereng, alhamdulillah kembali 50% lagi yang menjawab tepat, yaitu yang bukan adalah memanfaatkan kompetensi sumber daya manusia. Ya, jadi pendapat akuntabilitas itu transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan, penggunaan sumber daya milik negara, ya, penyimpanan dan penggunaan data informasi. Nah, ya, ingat-ingat lagi ya teman-teman. Iya nih, tapi alhamdulillah ini luar biasa, ini 50% ini yang menjawab tepat ini ya. Siapakah gerangan? Apakah Mas Haris masih memimpin? Teret. Weh, keren Mas Haris, konsisten masih memimpin ya. Runner up-nya Mas Ronaldo ya. Mbak Ulfi kegeser Mbak Anita. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kita review terakhir nih. Ya. Nah, personal behavior yang diharapkan dari seorang PNS yang akuntabel adalah sebagai berikut. Kecuali, yang mana nih? Kecuali yang bukan merupakan personal behavior. Ayo, 2 yang jawab sudah, 5 yang jawab, 3, 2, 1, ya 9 yang jawab. Yang belum jawab siapa nih? Yang belum jawab. Oke, ternyata 4 yang tepat, yaitu melayani stakeholder secara berkala, memberikan informasi kebijakan. Nah, pertanyaan saya, kenapa nih yang 4 yang tepat? Ada yang beri komen? Harusnya seperti apa? Janita, boleh. Kalau untuk yang memberi informasi kebijakan itu kan sebetulnya bukan mengenai behavior atau perilaku setiap orangnya gitu, tapi memang kita wajib memberikan informasi kepada publik atau kepada stakeholder gitu sih Bu, menurut saya. Oke, good. Mbak Janita. Yang lainnya yang menjawab tepat ini? Ada yang lain? Nah, betul memang hak kita yang memberikan dan itu tidak secara berkala. Jadi pada saat di mana itu diperlukan, itu kita harus siap memberikan, ya. Nah, seperti itu penjelasannya. Nah, oke, siapakah juara kita? Apakah Mas Haris? Wah, Mas Rolando ini yang menjawab tepat nih. Mas Haris, tapi rankingnya tetap Mas Haris. Oke, selamat ya. Oke, hadiahnya adalah, sementara Mas Haris mana? Sudah menikah, Mas? Belum, Bu. Belum, ya dah. Hadiahnya doa ya. Semoga segera menemukan jodoh yang terbaik ya. Oke. Yang lain tetap semangat ya. Nah, jadi lumayan ya teman-teman, bisa penyegaran lagi ya isi modulnya apa. Nah, itu sebetulnya bukan saya mengetes. Nah, kita brainstorming dari situ, kan reminder lagi. Kami tidak bisa menjelaskan satu persatu karena memang waktunya sangat singkat. Jadi yang kami berikan itu adalah pokok-pokoknya. Nah, jadi di dalam modul apabila kami izin menjelaskan ya secara global,
pada saat kita mengimplementasikan sebuah akuntabilitas, satu hal yang ingin kita harus pahami terlebih awal yaitu kita memahami konsep akuntabilitas ya. Di dalam modul kita disebutkan pengertiannya apa, teman-teman pasti bisa membaca. Nah, di situ ada benang-benang yang harus kita tarik. Apa bedanya akuntabilitas sama responsibilitas? Nah, masih yang ingat nggak ini? Apa bedanya? Halo. Coba menjawab, Bu. Siap, Mas Haris. Kalau responsibilitas itu kan kegiatan yang harus dilakukan secara bertanggung jawab ya, Bu ya. Sedangkan kalau akuntabilitas itu kegiatan yang dilakukan secara bertanggung jawab, tapi ada hasil yang harus dicapai, Bu. Jadi ada sasaran atau hasil yang harus dicapai, Bu. Jadi, atau target lah, Bu. Kira-kira ada target yang harus dicapai, seperti itu, Bu. Target yang harus capai ya. Respon itu adalah kewajiban yang memang harus kita jalankan ya, seperti itu ya kurang lebihnya ya. Nah, dalam konsep akuntabilitas yang harus kita tahu yaitu pentingnya dalam akuntabilitas itu apa? Ada 3 fungsi dari akuntabilitas, ada jenis-jenis, aspek-aspek serta tingkatan. Ya, itu teman-teman bisa perdalam lebih lanjut. Nah, setelah kita tahu konsepnya, bagaimana cara kita mengaktualisasikan itu setelah mengetahui konsepnya, kita harus mempunyai mekanisme. Ya, tadi apabila seperti penelitian gitu kan, teman-teman punya ide, kemudian punya metodenya. Nah, ini mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitasnya itu seperti apa? Ya, mekanisme akuntabilitasnya itu akuntabilitas yang kita tahu kita punya dimensinya. Apa saja dimensinya? Itu yaitu akuntabilitas kejujuran, kemudian kebijakan, progres, dan program. Nah, inilah adalah dimensi-dimensi dari mekanisme akuntabilitas yang harus kita pahami. Nah, setelah tahu mekanismenya, ya, kita akhirnya punya langkah. Ya kan, setelah kita punya kerangkanya, ya kan, seperti itu, kita punya prosedurnya, yaitu 5 langkah menciptakan akuntabilitas. Nah, apa saja itu, ya kan? Nah, tadi kan tadi sudah ada kan yang di Mentimeter ya, menerapkan tanggung jawab, kemudian punya rencana untuk mencapai tujuan, monitoring kemajuan, laporan lengkap, evaluasi dan masukan, ya. Dengan mempunyai 5 langkah ini menciptakan akuntabilitas, ini diharapkan kita bisa menciptakan lingkungan yang akuntabel. Nah, lingkungan yang akuntabel itu seperti apa? Ya kan? Nah, seperti ini ya. Bertanggung jawab, konsisten, transparan, keseimbangan. Nah, guna mewujudkan itu, ya, guna mewujudkan menciptakan lingkungan kerja, kita harus memahami akuntabilitas itu diterapkan dalam beberapa konteks, ya kan? Nah, konteksnya itu ada di transparansi akses informasi, ya. Konteksnya bisa di perbuatan curang. Nah, tadi kayak di Mentimeter, ya kan, teman-teman ingat kan? Penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan atau penggunaan data informasi serta konflik kepentingan. Nah, dengan memahami akuntabilitas dalam konteks ini diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang akuntabel. Nah, tujuannya apa sih menciptakan lingkungan yang akuntabel ini? Nah, ini goal-nya kita, yaitu menjadi PNS yang akuntabilitas. Nah, PNS yang akuntabilitas itu yang seperti apa, teman-teman? Nah, di situ disebutkan bahwasanya PNS yang akuntabilitas itu yang punyai personal behavior yang pastinya positif. Apa saja tuh? Ya. Nah, bertindak sesuai persyaratan legislatif atau peraturan, kebijakan, dan kode etik, tidak mengganggu. Ada kalau misalkan ada yang iseng-iseng jahil, canda sih nggak apa-apa ya. Ini dalam artian mengganggu tuh mendistrak ya, menindas, diskriminatif gitu kan. Harus yang profesional, punya hubungan yang harmonis, produktif, hormat, sopan, santun, jujur, adil, perhatian yang tepat, membuat keputusan yang adil dan tidak memihak, serta melayani stakeholder. Nah, inilah personal behavior yang goal-nya dari
kita memahami, kemudian kita punya mekanisme akuntabilitas, kemudian kita punya rule atau langkah untuk menciptakan akuntabilitas, sehingga akhirnya kita bisa menciptakan lingkungan yang akuntabel, ya, dengan memahami konteks-konteks akuntabel itu ada di mana, ya kan? Itu tujuannya supaya kembali lagi kita menjadi PNS yang akuntabel dengan mempunyai personal behavior ini. Nah, tetapi yang harus diingat, harus dihindari yaitu dicontohkan adalah perbuatan curang dan koruptif. Nah, tadi banyak dicontohkan kan, karena kecurangan atau koruptif itu merupakan dasar untuk tindak korupsi. Karena apa? Terkadang kalau kita membiasakan tindakan-tindakan koruptif ini bisa menjadikan itu hal suatu yang biasa. Ya, seringkali saya sangat ini ya, sama statement TNI beberapa tahun lalu teman-teman laksarkan waktu agenda 1 tuh kita di Pusdikjen. Beliau memesankan itu jangan membenarkan yang biasa. Pesannya seperti itu. Jangan membenarkan yang biasa karena yang biasa itu belum tentu benar. Nah, itu teman-teman. Related kan sama yang disampaikan tadi narasumber yang dari KPK kan. Jadi kegiatan-kegiatan yang biasa-biasa itu ternyata tidak menyadari bahwa oh itu ternyata akan membawa kita ke tindakan korupsi, gitu kan? Dari misalkan kita sering tidak tertib ini ya, tidak disiplin waktu itulah yang paling nyata lah, atau menunda-menunda pekerjaan, atau misalkan terbiasa menerima quote and quote gratifikasi, wong cuman gini aja. Nah, itu merupakan cikal bakal dari nilai koruptif. Apalagi ini teman-teman pekerjaannya ada di PPI. Itu kan istilahnya etalasenya LIPI ya. Garda depan LIPI, corongnya LIPI boleh dikata. Orang melihat itu yang pertama di LIPI ada apa aja sih? Nah, itu kan di PPI ya. Nah, itu luar biasa nanti. Konflik of interest-nya itu luar biasa. Nah, tapi saya yakin teman-teman ini adalah kader-kader yang suci, kader-kader yang bagus dengan belajar nanti di Latsar ini itu akan semakin memperkuat. Nah, yang saya paparkan ini semua adalah yang ada di modul ya. Yang konsep akuntabilitas ini ada di modul 1, kemudian mekanisme, langkah serta menciptakan lingkungan ini ada di modul 2. Yang akuntabilitas dalam konteks ini ada maksudnya ada di bab 3 ya, bab 1, bab 2 dan bab 3, yang terakhir ini adalah di bab 4. Nah, jadi ingat lagi ya teman-teman ya, isi modulnya itu apa aja sih ya kan? Mudah-mudahan ini mengingatkan teman-teman ini isi akuntabilitas itu seperti apa. Nah, tujuan utamanya ini ya teman-teman mempunyai personal behavior yang positif ya. Nah, ini adalah konsep akuntabilitas, nilai-nilai yang ada di akuntabilitas, tadi konsep akuntabilitas, mekanisme logika akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks organisasi, dan menjadi PNS yang akuntabel. Nah, bagaimana menciptakan lingkungan yang akuntabel? Nah, itu adalah poinnya ada di kepemimpinan. Nah, tidak dipungkiri nanti bisa jadi 1-2 tahun atau berapa tahun ke depan itu teman-teman akan menjadi pemimpin. Kemudian transparansi, ya transparansi dari semua kegiatan. Kemudian jiwa integritas teman-teman, tanggung jawab atau responsibilitas, keadilan, ya kan? Kepercayaan ini bahwasanya teman-teman menjadi pelayan publik yang dipercaya, ya. Kemudian keseimbangan dalam berorganisasi, kejelasan dengan apa yang dilakukan teman-teman, dan konsistensi. Nah jadi terakhir nih nilai-nilai akuntabilitas apa sih?
yang harus kita kuatkan, yaitu yang harus teman-teman ingat, yang pertama itu konflik kepentingan. Jadi teman-teman harus peka ya bahwasanya apa yang teman-teman lakukan ini ada kaitannya konflik kepentingan atau tidak. Kemudian netralitas PNS itu harus dijunjung tinggi, ya, bahwasanya misalkan teman-teman diundang untuk mendukung satu partai politik, nah teman-teman tuh harus peka bahwasanya teman-teman ini adalah PNS sehingga harus menjunjung netralitas. Kemudian adil dalam layanan publik. Nah, teman-teman pekerjaannya sangat dekat dengan layanan publik. Nah, itu ajas keadilan yang harus teman-teman terapkan. Kemudian perilaku yang konsisten, ya. Kalau saat ini teman-teman sangat ramah, senyumnya lebar. Nah, nanti sekian tahun kalau teman-teman sudah menjadi pimpinan harus tetap, ya, harus tetap ramah, harus tetap senyum lebar, ya. Kalau ketemu kami nanti saat menyapa, ya. Oke, itu teman-teman poinnya, ya, dari akuntabilitas, ya. Nah, sepertinya sudah selesai nih untuk poin-poin akuntabilitas. Nah, ada komentar? Atau nanti komentarnya disimpan dulu nih, karena nanti kita ada sesi diskusi, atau sudah nggak tahan? Mau berkomentar? Disimpan aja dulu, Bu. Disimpan aja dulu. Boleh. Tapi bisa dipahami tadi yang Kalian ya. Sekalian ya. Oke, kalau gitu agenda berikutnya yang ketiga adalah penguatan materi nasionalisme. Oke, saya persilakan Mas Furqon yang mau share screen, saya atau Mas Furqon sendiri? Saya, Bu, boleh saya ya? Oh, oke, silakan. Yuk. Lanjut ya, teman-teman ya. Semangat kan? Semangat, Bu. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Bu Yatvi. Silakan, masukkan. Ya, teman-teman, saya mohon izin untuk share ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Di sesi yang kedua ini, di sesi pendalaman materi di agenda 2 ini, yang dasar adalah tentang nasionalisme. Ya, nasionalisme. Jadi kalau kita berbicara tentang nasionalisme, kira-kira bayangan teman-teman itu kemana kalau kita berbicara tentang nasionalisme? Saya bertanya dulu, kira-kira kalau berbicara nasionalisme, bayangan teman-teman itu kemana? Kan seringkali kita mendengar kata-kata nasionalisme ya, tidak hanya di ruang-ruang kelas ketika kita mengikuti pelajaran, tapi ketika kita membaca berita, banyak sekali kita menemukan kata-kata nasionalisme. Apalagi itu mendekati bulan-bulan Agustus ya, terus kemudian juga di bulan ini juga bulan April juga ada tanggal lahir seorang pahlawan putri ya Indonesia ya, tanggal 21 April. Kira-kira apa nasionalisme itu? Kalau teman-teman cinta tanah air, Pak. Cinta tanah air. Ada lagi? Bentuk kebanggaan terhadap Indonesia. Kebanggaan terhadap Indonesia. Ada lagi? Menghargai jasa-jasa pahlawan, Pak. Menghargai jasa-jasa pahlawan. Ada lagi? Mengingat kembali, ya, sama sih, jasa para pahlawan juga, mengingat kembali perjuangan mereka di masa lalu untuk kita terus berjuang juga di masa kini juga mempertahankan kemerdekaan. Itu sih, Pak. Ya. Apa karena ini di bulan April ya, sehingga yang berkomentar adalah Mas Sony, Mas Rolando, ya, kemudian Mas Haris, ya, nggak apa-apa ini. Baik, teman-teman, kalau boleh, saya akan mengambil satu terma yang tadi disampaikan oleh Mbak Septiana ya, cinta. Nah, saya akan sedikit mengulas karena waktu kita terbatas tentang nasionalisme itu. Saya akan lewat dari sudut pandang cinta, ya. Dulu Anda pernah ingat ini nggak kata-kata ini? Apa?
tentang cinta yang diungkapkan oleh Patkai? Ingat, Pak. Pernah, Pak, pernah. Kira-kira bunyinya gimana itu? Dari dahulu beginilah cinta. Dukanya tidak ada tara. Iya, betul sekali ya. Betul. Betul Mas Soni, terima kasih ya. Nah, bedakan dengan satu kalimat, satu ungkapan kalimat yang disampaikan oleh namanya adalah Muhammad Faiz. Dia adalah putra dari seorang penulis, salah satu tokoh penulis, Mbak Helvitiana Rosa, mungkin ya kalau teman-teman pernah banyak membaca buku-buku terbitan Forum Lingkar Pena, dia mengatakan begini. Di dalam dia mencintai ibunya, dia mengatakan begini. Bunda, aku mencintaimu seperti aku mencintai surga. Beda nggak dengan yang tadi disampaikan oleh Patkai? Berbeda jauh ya? Jauh ya. Nah teman-teman, berbicara tentang nasionalisme, saya ingin mengatakan adalah bahwa nasionalisme adalah perwujudan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara dari sudut pandang yang sederhana. Nah, sebagaimana mencintai itu, setiap orang memiliki kadar, memiliki ukuran yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya, cara mencintai Mas Soni pasti akan berbeda dengan cara mencintai Mas Rolando. Ya. Apalagi cara mencintainya Mas Haris pasti berbeda dengan cara mencintainya Mbak Putih. Latar belakang seseorang, ya, preferensi, perbedaan budaya, apa yang ia terima pada saat dia kecil di keluarga, bagaimana dia mendidiknya, bacaan-bacaan dia, afiliasi politiknya, ya, kemudian kecenderungan-kecenderungan yang ia miliki, itu akan membuat seseorang memiliki batasan-batasan yang berbeda, bahkan bertolak belakang di dalam mengartikulasikan rasa cinta. Ya. Nah, demikian juga dengan nasionalisme. Ya. Makanya kemudian kalau kita baca di modul itu, teman-teman, ya, nasionalisme kita adalah nasionalisme apa? Nasionalisme apa? Kalau di modul apa? Ya. Saya pancing lah ya. Apakah nasionalisme berlandaskan agama, nasionalisme berlandaskan kedaerahan, nasionalisme berdasarkan tumpah darah, atau apa? Nasionalisme apa ini? Pancasila bukan? Pancasila, Pak. Jadi nasionalisme kita ya adalah berdasarkan Pancasila, nasionalisme Pancasila. Kenapa nasionalisme Pancasila? Karena tadi ya dalam bahasan yang sederhana, setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang ketika kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini terlalu besar, maka itu akan menimbulkan apa yang disebut dengan chauvinisme, menganggap bangsa lain lebih rendah daripada kita, ya kan? Itu dalam konteks yang besar. Dalam konteks yang kecil, kadangkala kan kita ngerasa ya, kadangkala kita membandingin diri kita dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan teman kita. Ketika kita bisa melakukan pekerjaan lebih baik, seringkali kadangkala kita meremehkan orang lain. Nah, demikian juga perasaan cinta yang berlebihan itulah kadangkala bisa menghasilkan tadi rasa chauvinisme, ya, menganggap bangsa lain lebih rendah dibandingkan kita. Nah, tetapi sebenarnya yang terjadi di Indonesia itu bukan begitu ya. Tetapi justru yang kita tumbuhkan adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan yang lebih besar kepada bangsa dan negara ini. Nah, itulah kenapa para pendahulu kita kemudian meletakkan landasan nasionalisme itu adalah nasionalisme Pancasila, berdasarkan sila-sila Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga, ya, keempat, dan kelima. Ya. Nah, tujuan pembelajaran di nasionalisme itu yang pertama adalah ya memahami nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, lalu berikutnya adalah menanamkan jiwa nasionalisme Pancasila bagi ASN, dan berikutnya adalah mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme Pancasila dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Sehingga
memahami kemudian menanamkan itu tidak cukup. Teman-teman nanti perlu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme Pancasila dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Nah, ini kalau kita lihat di dalam modul ya, sebenarnya isinya itu ada dua. Yang pertama adalah nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Ini jelas. Ya, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa bagi ASN, lalu berikutnya kemanusiaan bagi ASN. Artinya dengan bingkai ini adalah bahwa setiap warga negara itu memiliki hak yang sama, memiliki kebebasan yang sama di dalam menjalankan keyakinannya ya, sebagai warga negara. Sehingga kita sebagai ASN ini pun, maka nasionalisme yang kita pegang teguh adalah demikian. Ya, kita tidak bisa memaksakan agama yang kita percayai, agama yang kita yakini, merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat dibandingkan dengan agama orang lain. Makanya kemudian kita lihat ya, kalau kutub dari dulu sampai sekarang, itu kan satu adalah sisi dari nasionalis atau kebangsaan, lalu yang berikutnya adalah dari agama. Sejak dulu kala ya, ada Masyumi, kemudian partai Murba nasionalis dan sebagainya, itu pasti seperti itu. Sampai sekarang pun juga demikian. Orang-orang yang mempercayai, yang meyakini bahwa agama itu menjadi landasan bernegara sehingga kemudian memaksakan agama, itu bertentangan ya dengan nilai-nilai nasionalisme yang diyakini oleh misalnya dari sisi pihak kebangsaan yang mengedepankan sisi-sisi nasionalisme atau kita kenal dari nasionalis. Nah, kemudian kalau kemanusiaan bagi ASN, nah ASN ini juga harus bisa menjadi pendorong agar nilai-nilai kemanusiaan itu bisa merata bagi masyarakat Indonesia. Nah, berikutnya ya, sila yang ketiga yang menjadi landasan juga adalah persatuan Indonesia bagi ASN. Lalu berikutnya adalah kerakyatan dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan bagi ASN. Kemudian adalah keadilan sosial bagi ASN. Nah, yang pertama itu ada di bab kedua ya, kalau di dalam buku cuma sini saya tulis di satu ya, lalu kemudian ini yang kedua ada di bab 3. Nah, kenapa ini penting? Karena landasan nilai-nilai nasionalisme Pancasila itulah yang nanti akan melandasi teman-teman di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai ASN. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini akan selalu sering diulang-ulang, akan terus diulang-ulang. Anda akan ketemu ini ya. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian ASN sebagai pelayan publik, lalu kemudian ASN sebagai perekat pemersatu bangsa. Ini akan selalu diulang dan akan selalu ketemu ya, baik di agenda 1, agenda 2, nanti agenda 3 juga akan disampaikan. Karena apa? Karena memang inilah nanti yang menjadi tugas dan fungsi kita. Saya ambil contoh misalkan Anda sebagai pelaksana kebijakan publik ya. Dari satu sisi adalah pelaksana kebijakan publik. Nah, kenapa nilai-nilai nasionalisme Pancasila ini menjadi landasan bagi ASN di dalam menjalankan fungsinya? Satu sisi misalnya, saya dengan Mas Yunus barangkali, bukan barangkali ya, memiliki keyakinan yang berbeda. Meskipun kami berdua ini sama-sama Muslim misalnya, tetapi ketika bersikap terhadap satu buah isu atau permasalahan, mungkin akan berbeda penyikapannya. Misalnya, terkait dengan vaksin ya, terkait dengan vaksin. Mas Yunus misalnya meyakini vaksin itu bisa harus dilakukan misalnya. Tetapi saya meyakini misalkan vaksin itu tidak boleh, menurut saya itu haram gitu. Misalkan menurut kiai saya itu haram, nggak boleh. Nah, kita sebagai seorang individu itu memang boleh memiliki keyakinan-keyakinan tersebut. Tetapi karena kita diikat sebagai ASN, nilai-nilai nasionalisme Pancasila menjadi landasan kita, maka kita harus patuh pada tugas ASN kita, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. Ketika negara menghendaki bahwa ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik dan harus melaksanakan vaksin, maka mau tidak mau keyakinan saya tadi itu harus saya kesampingkan untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh negara. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu contoh sederhana ya ketika kita memahami ini. Jadi teman-teman ya,
ini hanya sintesa sederhana ya dari modul yang kita baca, bahwa kita sebagai ASN ini memang terikat pada satu tugas fungsi ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ASN ini. Makanya kemudian ketika nanti teman-teman menjalankan tugas dan fungsinya ya, semuanya landasannya adalah Pancasila. Sehingga Pancasila ini menjadi satu pokok falsafah yang memang menjadi wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara ketika kita melaksanakan tugas kita sebagai ASN. Nah, kemudian kenapa itu menjadi penting ya? Kenapa itu menjadi penting? Agar teman-teman ini memiliki nasionalisme yang kuat. Jadi kalau tadi di awal saya mengambil sudut pandang cinta di dalam mengartikulasikan nasionalisme, maka ASN yang memiliki nasionalisme kuat ini ya diharapkan nanti mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Nah, ketika dia mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan, kemudian jiwa nasionalisme sebagai pelayan publik yang berintegritas, maka harapannya adalah ya nasionalisme itu ya akan mewujudkan seorang ASN yang mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ini akan menjadi sangat penting sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Yatvi ya, bahwa suatu ketika sekarang teman-teman barangkali mungkin belum pernah berhadapan dengan satu permasalahan yang membuat Anda menjadi memiliki konflik of interest yang besar ya. Tetapi suatu ketika nanti barangkali Anda akan menjadi seorang pejabat, barangkali nanti akan menjadi seorang birokrat yang memiliki kewenangan dan kekuasaan, maka harapannya adalah Anda ingat bahwa kepentingan publik, bangsa dan negara itu lebih besar dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Ya, saya yakin teman-teman sekarang mungkin belum pernah belum merasakan hal itu ya, tapi nanti ketika Anda menjadi seorang pejabat yang memiliki posisi bahwa dengan kewenangan, kekuasaan kita bisa mendapatkan keuntungan baik itu untuk pribadi ataupun golongan, maka ingatlah bahwa nasionalisme itu adalah rasa cinta kita yang mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Suatu ketika nanti ya teman-teman itu sebagai seorang ASN itu kan pengabdian ya. Masih ingat ya nilai-nilai bela negara yang keempat apa? Rela berkorban. Contoh hal yang sederhana. Office hours kita kan Jumat ya. Suatu ketika misalnya pimpinan menghendaki, Mbak, Mas minta tolong hari Sabtu kita masuk ya, karena ada beberapa kerjaan yang harus kita persiapkan, sebab Senin nanti kita akan melakukan misalnya sosialisasi atau apa dan sebagainya. Tapi mohon maaf, ada kontraprestasinya, ya kita nggak ada honor, begitu dari konsumsi kita juga nggak ada, makanan nggak ada, jadi minta tolong nanti datang bawa makanan sendiri, bawa minuman sendiri. Nah, kalau kita berpikir bahwa menjadi seorang ASN itu adalah jual beli, apa yang saya dapatkan, apa yang saya berikan, maka itu tidak akan sesuai dengan paradigma yang diharapkan, tidak akan sesuai dengan makna yang diharapkan. Tetapi ketika kita memahami bahwa seorang ASN itu adalah mengedepankan kepentingan publik, negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, maka ikhlas akan kita lakukan. Ya. Jadi teman-teman, saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan dengan keterbatasan waktu ya. Terkait dengan nasionalisme ini banyak sambungannya. Apalagi kalau misalkan teman-teman membaca berita-berita misalnya kemarin kasus badminton dan sebagainya ya, atau misalnya ada atlet-atlet kita yang hebat-hebat tapi pindah ke luar negeri, kemudian mereka menjadi pelatih di sana, atau mungkin kita mendengar peneliti kita yang hebat karena tidak terfasilitasi di Indonesia, kemudian pindah ke luar negeri, mereka mendapatkan gaji yang lebih besar dan sebagainya. Nah,
apakah itu bisa dikatakan mereka tidak nasionalis? Ataukah itu bisa kita terima karena mereka memiliki keyakinan bahwa saya membutuhkan penghidupan yang baik, anak istri saya membutuhkan sekolah yang baik, dan itu bisa saya raih ketika saya mendapatkan nafkah yang baik, dan itu bisa saya peroleh ya ketika saya bekerja di luar negeri. Nah, barangkali itu akan menjadi satu penutup ya, mudah-mudahan nanti menjadi pemantik teman-teman ketika kita memahami tentang nasionalisme ini. Saya kira cukup dari saya, teman-teman ya, kalau misalkan ada pertanyaan, tapi ini waktunya sudah pukul 11, berapa yang di 15 ya? 15, iya. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan, misalnya 1 atau 2, nanti kita batasi jawab hari. Mohon maaf, ini suaranya Mas Pak Furkon kecil-kecil atau saya yang nggak stabil? Oh, Pak Furkonnya putus. Suara Pak Furkonnya mengecil. Oh, iya. Sama. Oke, teman-teman. Ini sudah 2 ya, jadi materi penguatan hak agenda kita 2, yaitu akuntabilitas dan nasionalisme tadi yang barusan disampaikan Pak Furkon. Nah, mungkin ada 1 atau 2 nih teman-teman yang mau memberikan respon sebelum agenda berikutnya, yaitu penjelasan tugas yang nanti akan disampaikan oleh Pak Yunus. Kalau ada yang mau diskusi, silakan, kita memanfaatkan waktu yang masih 14 menit. Halo. Ini yang nge-freeze saya. Enggak, Bu. Suaranya terdengar kok, Bu. Oke. Iya, soalnya ini pada diam ini. Aduh. Udah jam-jam kritis banget ini sepertinya ya materinya. Ya sebetulnya oke, ini ada yang raise hand Mas Rolando. Silakan Mas Rolando ya. Ya Bu, saya deh Bu. Oke. Tadi saya menarik sih Bu dan paparan dari Pak Furkon terkait nasionalisme itu sebetulnya cinta gitu ya. Kalau kita mencintai itu kan butuh usaha juga untuk kita bisa mencintai gitu. Nah, yang saya kemarin juga di agenda 1 saya sempat wawancara gitu kan, yang memang pelaku sejarah juga gitu Bu. Dia sangat-sangat mementingkan, dibilang seharusnya pendidikan Pancasila itu ditanamkan kembali gitu di Indonesia. Nah, yang saya juga setuju dengan pendapat itu Bu, Pak. Kalau memang kenapa ya makin ke sini jiwa nasionalisme kita semakin berkurang. Saya berpikir lagi, merenungi, ya, saya cuma dapat pendidikan Pancasila hanya ketika sekolah. Nah, saya berpikiran kenapa nggak dari keluarga juga gitu. Setiap misalkan pembelajaran di keluarga juga ya disinggung gitu tentang Pancasila. Gitu sih Bu, kalau saya berpikir, supaya bukannya kita nanti jadi terlalu mencintai Indonesia, jadi kita seperti chauvinisme tadi, tapi setidaknya kita ada gitu rasa kebanggaan kita sebagai warga negara. Begitu Bu, Pak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, makasih Mas Rolando. Jadi kalau saya ngutip quote-nya Ayah Edi itu ya, strong from home. Nah, kalau itu kan tentang kependidikan, ini tentang nasionalisme gitu kan. Saya juga tergelitik sih, pernah saya nyoba ini anak saya yang SMA. Kak, hafal nggak Pancasila? Aduh, saya teman-teman dia nggak hafal. Pak Furkon boleh berkomentar nih tadi yang disampaikan oleh Mas Rolando nih. Aduh, ya betul. Betul ya. Kalau di masa-masa saya, Mbak Yati dulu itu masih menikmati itu pendidikan PMP. Pelajaran PSTB dari PMP, PM4, sebagainya kita mengenai PPKN. Ya. Itu. Nah, PPKN masih ada ya sekarang? PKN. Mungkin
kita kehilangan satu benang sejarah tentang hal itu ya. Jadi, mohon maaf Mas Furkon, kayaknya suaranya mengecil ya. Betul ya teman-teman? Suaranya Pak Furkon kecil ya? Iya Bu. Iya, Kecil. Bu. Bentar. Ya, jadi kita kehilangan benang sejarah itu ya. Nah, saya kira bagi generasi muda memang perlu untuk membangkitkan rasa cinta ya kepada tanah air kita. Satu sisi misalnya dengan membaca biografi lawan, kemudian membaca lagi sejarah negara merdeka, kemudian bagaimana perjuangan mereka, atau misalnya ya dari biografi. Anda tahu usia berapa Panglima Sudirman itu ditahbiskan sebagai jenderal? Usia berapa? Suaranya hilang-hilang lagi ya, teman-teman ya? Usia berapa Sudirman itu menjadi jenderal? Usia 70 kali Pak? Enggak ya? Ngarang. 20 kali Pak, 20. 30-an. Cocologi itu namanya, bukan ngarang. 46 Pak, 46. Jenderal Sudirman itu ditahbiskan sebagai Panglima Besar Jenderal itu kalau tidak salah usia 29 tahun. Ya, usia 29 tahun. Dan Anda lihat misalnya ya, dulu misalnya kakek ya, Pak, maaf kurang suaranya jadi kadang jelas. Kok tumben nih suaranya? Timbul tenggelam suaranya Pak Purkon. Saya kira cukup aja Mas, nanti bisa sambung ini. Kok tumben nih, biasanya yang berkendala Mas Pak Yunus loh. Oke. Gimana ini Mas Yunus? Ya, ini Mbak masih ada raise hand ini. Singkat aja ya Mbak Amanah, mangga silakan. Iya Bu, saya mau nanya ke yang tadi bagian akuntabilitas, ada masalah netralitas PNS ya Bu. Mungkin mau sedikit penjelasan, maksudnya netralitas itu sejauh mana? Apakah kita jika misalnya ada kerabat dekat terus kita datang ke rumahnya, misalnya ada syukuran, apakah itu termasuk kita tidak netral atau seperti apa dan bagaimana konsekuensinya? Makasih Bu. Oke, pertanyaannya syukuran apa ini Mbak? Ya misalnya kalau terpilih atau seperti apa Bu? Oh, seperti itu. Ya, netralitas di sini bahwasanya kita mendukung. Misalkan ada undangan nih ya, ada undangan kampanye. Nah, itu saudara kita nih, ya kan? Nah, kita sebagai PNS nih, nah kita akan sampaikan ke beliaunya. Nah, pada ranah kampanye ini ya, pada ranah kampanye itu kan berarti mencari massa, ya kan? Nah, itu kita harus bisa menjelaskan. Apalagi misalkan ada tontonan, kita nggak boleh, alhamdulillah ya LIPI nggak ada seragam gitu kan. Nah, apalagi misalkan kita datang dengan berseragam, nah itulah yang kita sebut kita sudah tidak tanpa kita sadari kita sudah bertindak tidak netral, ya kan? Tidak netral di sini kita mendukung bukan ke kerabatnya, tetapi bahwa kerabatnya itu punya kendaraan politik. Nah, tadi kalau konteksnya syukuran, ya kan? Kalau syukuran kan istilahnya itu lepas dari niat untuk mempengaruhi ibaratnya, ya kan? Nah, kita datang aja sebagai menjalin silaturahmi aja. Kita tidak membawa institusi kita tidak membawa diri kita PNS, ya hanya untuk menghormati syukurannya saja sih boleh. Nah, seperti itu, Mbak. Nah, terkadang kan ada misalkan ayo diundang dinner atau apa. Nah, pasti kita tahu kan itu dalam rangka apa. Nah, pasti kita bisa bicara kepada diri kita sendiri. Kalau syukuran kan menurut saya ya memang bersyukur saja gitu, tidak dalam rangka untuk untuk mencari peluang dan sebagainya. Beda cerita nanti setelah itu, oh iya nih
Mbak Amanah ini posisinya strategis nih di LIPI, gitu kan? Dia adalah corongnya LIPI ini. Saya dekati dengan, nah itulah kewaspadaan teman-teman yang harus ditinggikan. Daya kritisnya di situ. Nah, profesionalisme teman-teman di situ diuji. Nah, ya itu Mbak. Jadi kita bicara dengan hati kita gitu loh. Nah kalau cuma diundang syukuran, memberi selamat ya tidak apa-apa, itu kan silaturahim ya. Oke, makasih Bu Yati atas jawabannya. Sama-sama mudahan menjawab. Nah ini karena keterbatasan waktu ya, kita langsung lanjut aja ke penjelasan penugasan. Saya bantu share screen ya, Pak Yunus ya. Baik Bu Yati, terima kasih. Ya. Nah, kita boleh sudah... sambil saya jelasin juga ya Bu, supaya mempersingkat waktu. Rekan-rekan, semoga suara saya cukup jelas ya. Oh, sangat jelas. Ya, alhamdulillah. Ya, baik, singkat saja rekan-rekan untuk penugasan agenda 2, yaitu tugas yang pertama, tugas 1 hari ini tanggal 23 April 2021, ini ada tugas mandiri ya. Jadi masing-masing peserta membuat tugas masing-masing sendiri individual, yaitu tugas learning journal ya, ringkasan pembelajaran hari ini ya. Outputnya adalah vlog ya. Vlog ya, saya yakin rekan-rekan semuanya sudah paham ya apa itu vlog ya, video blog itu durasinya 5 menit saja, dan batas pengumpulan tugas itu hari ini tapi pukul 23.59. Jadi 1 menit sebelum masuk ke hari Sabtu ya. Oke ya. Baik, Bu, selanjutnya Bu. Nah, ini rekan-rekan untuk rincian ya, penjelasan tugasnya. Jadi tugas pertama rekan-rekan adalah lesson learned atau kita namakan juga learning journal ya, dalam bentuk vlog dengan durasi 5 menit ya. Dan ada beberapa kriteria. Yang pertama dari segi konten, terkait dengan materi yang dibahas dalam proses pembelajaran. Jadi hari ini ada AN ya, akuntabilitas dan nasionalisme begitu. Selanjutnya peserta memberikan pandangan atau perspektif yang menguatkan substansi gitu ya, terkait apa saja yang telah dipelajari begitu ya. Dan juga pengembangan dengan menambahkan hal baru ya, bisa dibuat referensi ya, dibuat contoh gitu ya, dan bisa juga dipermanis vlognya gitu ya. Saya yakin rekan-rekan juga sudah cukup paham begitu ya, bagaimana supaya lebih eye catching begitu kan. Durasinya jangan lupa 5 menit ya, sebisa mungkin jangan lebih dari 5 menit ya. Kita belajar untuk konsisten dengan manajemen waktunya. Format filenya itu MP4 rekan-rekan ya. Dan aspek penilaian itu dari segi orisinalitas ya, sistematis dan mudah dipahami, terus juga penguatan dan pengembangan yang dilakukan relevan dengan topik materi ya, dan menarik ya. Nah, di sini kreativitas dan inovasi rekan-rekan ya pada vlognya itu penting dan menjadi nilai tambah begitu ya. Nah, untuk sarana pengumpulan tugas ya, channel YouTube peserta, jadi rekan-rekan itu upload di channel YouTube peserta ya. Selanjutnya nanti link dari YouTube tersebut yang sudah diunggah itu nanti bisa dikirim ke fasilitator, ke Bu Yetvi gitu. Jadi mohon ketua kelompok ya nanti yang akan mengumpulkan link-link ya pengunggahan YouTube vlog tersebut ke Bu Yetvi. Dan yang paling penting juga mohon juga di submit ya tugas tersebut ke LMS Latsar CPNS LIPI ya. LMS Latsar CPNS LIPI ya. Nah, dan jangan lupa juga rekan-rekan ya bisa ditambahkan dalam vlognya itu terkait asinkronus gitu ya. Kalau kemarin sempat dikirimkan misalnya video YouTube terkait Komcat mungkin ya, komponen cadangan misalnya, dan rekan-rekan juga sudah menyaksikan atau menonton video itu ya, tidak apa-apa. Terkait pembelajaran asinkronus itu bisa disampaikan juga dalam vlognya. Yang penting sebisa mungkin konsisten dengan durasi 5 menit begitu ya. Ya, saya pikir sudah cukup jelas ya. Di chat room Bu Yetvi sudah menjelaskan memberikan nomor ya.
Nah, kalau untuk tugas kedua, ini kita langsung sampaikan juga ya Bu Yetvi ya. Oke, ya untuk tugas kedua ya rekan-rekan, ya tugas kedua ini adalah tugas ya tugas kedua itu adalah tugas kelompok rekan-rekan, yaitu liputan virtual ya. Nah, liputan virtual ini outputnya adalah laporan ya terkait tokoh pejuang bangsa 3 zaman sebagai inspirasi nilai-nilai dasar ASN ya, dan dikumpulkan untuk tugas kelompok ini ya di hari Senin ya, pengumpulan ya hari Senin tanggal 26 April pukul 23.59. Jadi 1 menit sebelum masuk hari Selasa untuk tugas kelompok ya. Laporan virtual. Ya, nah ini penjelasannya secara ringkas. Selanjutnya, Bu. Oke, nah laporan virtual ini tokoh pejuang bangsa 3 zaman, rekan-rekan, pra kemerdekaan, masa kemerdekaan, dan masa kini ya, laporannya. Nah, untuk konten ya, mohon juga ambil dan jelaskan nilai-nilai dari tokoh tersebut ya, dan proses internalisasi yang akan dilakukan begitu ya. Jadi dilihat dari nilai-nilai yang mereka perjuangkan misalnya begitu ya, terus internalisasinya seperti apa pada zaman sekarang misal seperti itu. Nah, formatnya PDF ya, minimal 5 halaman, spasinya 1, fontnya Arial, font size-nya 12 ya. Dan mohon diamati dan dicermati untuk sistematika penulisan laporan ya. Ada pendahuluan, nilai-nilai yang diangkat dari tokoh tersebut, internalisasi sebagai ASN LIPI, dan kesimpulan ya. Nah, untuk aspek penilaian juga sama seperti yang tugas mandiri ya, originalitas, ada sistematika penulisan laporan ya, karena ini outputnya laporan, dan ada relevansi nilai-nilai yang diangkat dan diinternalisasikan sesuai materi agenda kedua. Ya, agenda kedua itu kan aneka ya. Nah, dan juga sebisa mungkin ya ada kreativitas ya biar eye catching, biar menarik begitu ya. Nah, untuk pengumpulan tugasnya ya di LMS, Latsar, CPNS LIPI, dan juga dikirimkan ke Ibu Yetvi ya selaku perwakilan dari pengajar atau fasilitator ya. Jadi bisa by WA ke Bu Yetvi ya. Demikian ya rekan-rekan ya, sudah cukup jelas ya tugasnya. Jadi yang pertama tugas mandiri ya, yang paling penting nih karena paling telat hari ini pukul 23.59. Terus yang kedua tugas kelompok ya, itu masih ada waktu ya karena pengumpulan tugas kelompok itu tanggal 26 hari Senin tanggal 23.59 ya. Nah, satu lagi nanti untuk tugas kelompok ini nanti pada waktunya nanti ya mungkin sekitar hari Selasa ya mungkin ya. Akan ada paparan dari masing-masing kelompok, jadi sebisa mungkin dibuat juga untuk apa namanya PPT ringkasnya begitu ya. Ya demikian dari saya mewakili tim pengampu untuk penjelasan tugas. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Yetvi. Silakan Bu Yetvi. Oke, baik. Teman-teman ada tentang tugas ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Untuk yang vlog mau bertanya, Bu. Boleh, silakan, Mbak. Itu kan tadi durasinya 5 menit ya. Maksudnya 5 menit atau maksimal 5 menit. Karena tadi informasinya tidak boleh lebih 5 menit ya, Pak. Jadi bagaimana tuh? Apa bisa 3 menit atau harus 4 menit 59 detik? Ya, Pak. Ya, intinya vlog itu durasinya 5 menit, itu maksimal 5 menit, Mbak. Oke, berarti maksudnya 3 menit boleh, 3 menit boleh. Tapi sayang saja kalau misalnya cuma 3 menit, jadi kan 2 menit terbuang tidak terpakai kan sayang. Padahal kita Mbak bisa menjelaskan juga tentang misalnya video Komcat yang sudah ditonton, misal seperti itu gitu ya. Sebisa mungkin maksimalkan waktunya saja sih Mbak. Tapi akan lebih baik tidak lebih dari 5 menit. Jadi kita bisa belajar konsisten ke durasi begitu. Ya. Baik, makasih Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Satu saja kali ya. Ya, kalau untuk yang ini apakah boleh memasukkan video-video misalnya kan yang Komcat itu kita memasukkan potongan video Komcatnya itu di dalam vlog, apakah boleh atau harus hanya kita yang muka kita gitu? Sangat boleh. Itu namanya kreasi dan inovasi begitu.
Asalkan memang secara substansi sudah terpenuhi semua begitu ya. Jadi jangan sampai kita Mbak mau memberikan penggalan-penggalan video gitu ya, mengkreasikan tapi ada substansi yang belum masuk di vlognya, itu kan sayang. Karena yang paling penting adalah substansi yang telah dipelajari itu disampaikan di situ begitu. Itu nggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, sepertinya cukup Bu Yetvi. Oke, cukup. Ya, kalau udah cukup, alhamdulillah ya teman-teman. Agenda kita pada pagi menjelang siang ini kita cukupkan. Ternyata ini ya, waktunya mepet sekali ya untuk berdiskusi ya. Nah, tapi tidak putus sampai di sini. Waktu diskusi kita masih cukup panjang. Nanti apabila masih ada yang ingin didiskusikan kepada kami berempat, boleh by WA dan media yang lain ya. Teman-teman tetap semangat. Untuk sesi yang pertama ini kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan kami berharap ada manfaatnya dari kami. Ya, apabila ada yang kurang berkenan, silakan itu di dekat teman-teman ada tempat sampah, silakan langsung dibuang ya. Yang bermanfaat silakan teman-teman aktualisasikan, teman-teman maknai dengan positif. Baik, saya doakan kita tetap sehat selalu dan semangat belajar terus. Insya Allah kita akan ketemu hari Selasa ya. Ya, nah oke. Dan nanti malam nggak usah sungkan-sungkan kalau mengumpulkan tugas mau jam berapapun, saya tidak pernah mati ya. Oke, itu saja dari kami. Akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya semuanya. Silahkan apabila mau laporan. Duduk siap, gerak. Lapor, peserta pelatihan dasar CPNS LIPI golongan 3 angkatan 2 tahun 2021, jumlah 10 orang, hadir lengkap, telah selesai mengikuti pembelajaran. Laporan selesai. Siap bubarkan. Baik, laksanakan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Salam latsar. Disiplin. Disiplin. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Bapak, Ibu. Mohon pamit. Mohon pamit ya, izin live group ya. Ya. Ya, izin live group ya. Ya, Mas Ocit, makasih Mas. Ya. Mas Rashid, kita kembali ke main room atau langsung live? Harus sih. Udah Jumatan kali ya?